new normal bukan begitu, kan gitu kan, harus ada kesiapan yang lain yang harus. Ini nambah lagi 134 kota zona kuning, nggak apa-apa lah bagi kami di Linggau. Nggak harus penting itu mau zona kuning, mau zona hijau, mau zona merah ya. Yang penting kita kerja ikhlas ya, dengan inovasi daerah masing-masing ya. Pokoknya bisa menangani ya semua permasalahan itu ya. Saya sepakat lah, itu bos saya itu Pak Dodi itu ya, itu bos saya Pak Dodi itu ya inovasi sekali itu, yang bikin yang outdoor ya. Saya mau ikut-ikutan juga karena dia undang, nggak enak juga saya gini. Ya, baik ekonomi saat ini yang tengah terjadi di Kota Lubuk Linggau, mengingat kita juga akan segera menyongsong new normal. Ya, sebenarnya dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau Lubuk Linggau sebenarnya mengalir aja, cuman memang daya beli memang pasti menurun ya. Dalam pengertian pasar kita masih buka seperti dulu, cuman ada mall yang memang tutup. Kalau yang lain-lain buka saja, ngalir. Jadi kami harus mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan di sektor jasa ya. Dan untuk ke depan ini makanya kami lebih menonjolkan berkaitan dengan upaya daripada kesiapan dulu tadi. Kesiapan daripada pemerintah kota untuk menangani berkaitan dengan COVID ini. Sehingga nanti harapan kami ke depan ya, investasi ini akan bisa tumbuh lagi lebih cepat. Karena kita bersaing nih, orang akan melihat daerah mana dulu yang sudah siap, daerah mana yang welcome terhadap investasi dan sebagainya. Nah di sisi lain yang paling utama ini adalah kita butuhkan sentuhan pusat. Ya maaf ya, kalau Pak Dodi itu di Muba itu uangnya banyak, tapi sekarang juga tersedot. Maaf, di KI Jakarta, di KI Jaya saja sudah 50% itu anggarannya tersedot. Nah, dan semua daerah termasuk juga Lubuk Linggau ya, kita juga tersedot sedemikian besar ya. Jadi ini harapannya ya, pengurangan anggaran dari pusat ke daerah ini harus dibarengi dengan uluran tangan dari pusat juga. Pusat juga harus memberikan hal yang konkret ya kepada daerah-daerah, karena agak sulit nanti ya. Karena kenapa? Ya bagi kami di Lubuk Linggau kesulitannya nanti adalah bagaimana kami harus menindaklanjuti pembangunan di bidang infrastruktur. Ini musim sebenarnya ini momentum kita untuk bangkit ya, pengertian bangkitnya bukan bangkit lokal saja, tapi bangkit Indonesianya bangkit. Jadi untuk benar-benar ke depan ini semua kita bisa hidup lebih sehat lagi ya, dan tentu itu yang paling utama. Dan kedua juga yang ke depan seluruh kita juga bisa melek digital ya. Jadi ini yang paling utama. Jadi dua hal ini mudah-mudahan ini semuanya ya memang yang sebenarnya dan seharusnya kita dapati ya, yang harus kita dapati ya bagi seluruh komponen masyarakat di Indonesia ya. Jadi nggak usah kita harus down ya, terus kita bingung dengan situasi yang akan kita lakukan hadapi ke depan ini. Tapi ini adalah kita jadikan suatu langkah awal kita untuk bisa bangkit ya, baik itu diri kita sendiri maupun secara kelompok dan khususnya juga Indonesia ya, pada umumnya ya, supaya memang kita bisa lebih cepat lagi. Itu saja saya pikir, dan saya terima kasih ya karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertatap dengan semua teman-teman yang hadir pada sore hari ini ya. Apalagi saya bisa ngobrol ketemu dengan bos saya yang lagi sibuk terus itu memikirkan inovasi apa lagi itu Pak Dodinya ya. Nah, jangan hati-hati, jangan sampai duitnya nanti kayak ini, kayak DKI juga habis 50% tersedot ya. Nah, pastilah itu pos satu itu. Iya. Jangan boros-boros bos, hati-hati bos, nanggung bos. Ya. Ini kan seperti tadi bos saya Pak Nanan tadi ngomong, itu kan anggaran tuh terbatas dan dipotong. Kalau Linggau dipotong 115 miliar, Muba itu terpotong 1,1 triliun. Jadi
sangat-sangat besar yang kita mengalami dampak. Jadi partisipasi swasta memang sangat dibutuhkan. Gelombang ekonomi turmoil ini nanti nggak akan pasti bisa survive, bertahan. Kalau manusia yang bertahan dengan imunitas tinggi, para pengusaha itu bisa bertahan dengan daya juang dan juga kemampuan kepiawaiannya dalam mengatur manajemen dan beradaptasi dengan dunia bisnis yang baru. Jadi kalau dalam konotasi dari perjuangan, dari perusahaan, dari pengusaha, dari pemerintah, dari masyarakat, kita tetap harus berpatuh atau berpatokan kepada etos kerja yang baik. Karena laut unggul itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Mudah-mudahan dengan sekarang badai ekonomi yang luar biasa ini bisa menderap dari segala tingkatan, termasuk teman-teman dari pengusaha, kemudian dari asosiasi, pemerintah, masyarakat, kita bisa menyongsong masa depan ataupun kehidupan yang lebih baik lagi, tetap optimis. Jadi Pak Nanan, kemudian juga Anggi, teman-teman juga yang hadir di sini, Mbak En, narasumber, terus ada Mas Reza, kamu ada Mas Dian, saya lihat juga ada Pak Permana tuh, kalau saya bisa lihat tadi ada beberapa teman-teman, ada Rian juga, dan semua yang mohon maaf tadi saya tidak sempat sebut, tetap optimistic, stay optimis, dan stay safe and stay healthy. Kira-kira itu ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkumpul lagi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.